Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Drensian. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan UTS. Nah, di sini yang pertama kita disuruh untuk membuat workspace dengan folder dengan penamannya itu PBO, UTS, dan NIM kita. Lalu di sini untuk bagian ada implementasi itu tugas kita. Yaitu di sini aplikasi cash flow. Nah, aplikasi cash flow ini merupakan program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari, seperti buku catatan keuangan yang berjalan di terminal atau konsol. Nah, untuk struktur proyeknya di sini ada uh, entities yang dalam entities yang terdapat cash flow, lalu repositories dalam repositories ada cash flow repository.java, cash flow repository.java, dan di sini juga ada service yang berisi cash flow service.java, lalu cash flow service.java, lalu ada types itu source.java dan type.java, lalu ada utils itu input util.java, lalu ada views itu berisi cash flow view.java, lalu di sini ada juga app.java nya. Dan di sini selanjutnya ada class diagram. Nah, di sini ada class diagram dari app.java nya, dari aplikasi cash flow-nya. Di sini untuk cash flow-nya terdapat berapa atribut-atributnya atau apa? Atribut-atributnya di sini ada seperti static counter integer sama dengan 0, lalu ID bertipe integer dan seterusnya. Dan di sini juga ada a type yang merupakan enumeration yang berhubungan dengan cash flow. Lalu ada a source yang merupakan juga enumerationnya. Selanjutnya di sini ada cash flow repository yang merupakan interface dari cash flow repository. Selanjutnya ada iCash Flow Service yang merupakan sebuah interface. iCash Flow Service ini merupakan interface dari cash flow view-nya. Nah, di sini juga ada eh cash iCash Flow Service ini merupakan interface dari cash flow service. Nah, selanjutnya di sini ada cash flow view dan di sini juga ada input util. Nah, di sini untuk class app-nya telah diberikan itu seperti ini. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur yang diminta, yaitu ada fitur menambah data. Nah, untuk menambah data ini menampilkan ini belum ada data, lalu eh, cara kerjanya itu kita milih menu tambah, maka dia akan menampilkan menambah tambah nambah cash flow, lalu kita milih tipenya, lalu kita masukkan source-nya, lalu label, lalu description, baru amount-nya, maka dia akan menampilkan data yang telah ditambahkan. Selanjutnya ada fitur mengubah data. Nah, fitur mengubah data di sini cara kerjanya yaitu pertama dia belum menampilkan apa-apa karena belum ada data yang dimasukkan. Nah, di sini cara kerjanya itu milih pertama kita menambahkan datanya dulu, lalu selanjutnya setelah datanya ditambahkan, maka kita memilih menu ubah, yaitu mengubah cash flow. Nah, di sini dia akan minta ID yang akan diubah, lalu tipenya, lalu source-nya, lalu label, lalu description, lalu amount-nya. Nah, ketika kita masukkan, maka dia akan menampilkan seperti ini, data yang telah diubah. Selanjutnya ada fitur menghapus data. Di sini, oh, pertama dia menampilkan belum ada data, lalu kita menambahkan data dulu. Lalu di sini kita menggunakan fitur menghapus, itu menghapus cash flow. Nah, di sini dia akan minta ID cash flow mana yang akan dihapus. Di sini kita ketik satu, maka dia akan menghapus cash flow, dia akan menghapus cash flow-nya, maka dia akan menampilkan belum ada data. Nah, untuk untuk programnya di sini ada layer entities yang berisi cashflow.java yang
kode-kodenya seperti ini yang merupakan representasi dari kelas diagramnya. Lalu ada case flow repository, lalu case flow repository itu merupakan interface dan merupakan implementasinya dari layer repositories. Nah, selanjutnya ada layer service yang bisa juga case flow service yang merupakan case flow service itu implementasi dari uh, iCache flow service. Selanjutnya di sini ada enumnya yaitu a source, lalu ada a type juga, lalu ada input util juga, lalu di sini ada untuk view-nya ada case flow view, lalu ada app.java yang merupakan kode bawaan kita. Nah, aplikasi aplikasi ini dirancang dengan arsitektur berlapis yang merupakan hasil langsung dari penerapan prinsip-prinsip OOP untuk menciptakan kode yang terstruktur dan mudah dikelola. Nah, setiap layer yang ada di sini yaitu ada entities, repository, service, dan views itu merepresentasikan pemisahan tanggung jawab yang jelas yang merupakan fondasi dan desain berorientasi objeknya. Selanjutnya di sini ada layer layer type atau layer tipe. Nah, layer type ini merupakan layer yang paling dasar. Nah, layer type ini eh, bertanggung jawab untuk mendefinisikan tipe data khusus menggunakan enum. Nah, dia bertujuan untuk memastikan konsistensi data dan menghindari penggunaan magic strings, yaitu yang biasa eh, string biasa yang rentan terhadap kesalahan pengetikan. Nah, di sini ada dua file utama yaitu ada etype.java yang digunakan untuk menentukan jenis transaksinya yaitu inflow atau outflow. Selanjutnya ada source.java yang digunakan untuk menentukan sumber dana seperti cash, saving, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada layer eh, di sini ada kode untuk layer type-nya itu type. Nah, ini merupakan kode dari uh, type.java. Nah, di sini selain dia mendefinisikan enum, di sini ada juga fungsi kunci yang sangat penting yaitu ada from string. Nah, fungsi from string ini bertugas untuk mengonversi input string dari pengguna. Misalnya, pengguna mengetikkan in atau inflow menjadi tipe enum yang valid. Nah, ini merupakan langkah pertama dari validasi data yang buat aplikasi kita lebih ribet. Nah, pada eh, pada source.java itu juga sama seperti eh, enum, sama seperti type.java untuk penerapannya. Selanjutnya ada layer entities. Nah, layer entities ini bertanggung jawab untuk merepresentasikan objek data inti dalam aplikasi. Nah, di sini kita memiliki satu file yaitu cashflow.java. Nah, file cashflow.java ini merupakan sebuah plain old Java object yang berisi semua atribut dari sebuah transaksi seperti ID, tipe, eh, source, label, description, dan ada amount. Nah, salah satu fitur penting di sini, salah satu fitur penting di sini yaitu adalah eh, penggunaan static counter, menggunakan static counter. Nah, penggunaan static counter ini akan membuat ID yang unik secara otomatis setiap kali ada transaksi baru yang dibuat. Bisa, bisa kita lihat juga pada kode cashflow.java ini. Nah, dalam konstruktornya
Setiap kali objek baru diinisialisasi, ID akan diisi dan naikkan nilai dari variabel static counter. Nah, di sini dia memastikan tidak akan ada ID yang sama untuk setiap transaksi. Selanjutnya di sini ada uh, layer repositories. Nah, layer repositories ini bertanggung jawab untuk mengabstraksi cara data disimpan dan diambil. Nah, di sini untuk ini saya menggunakan interface, yaitu ada iCache Flow Repository. Nah, iCache Flow Repository.java ini dia mendefinisikan kontrak atau fungsi-fungsi apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah repository, seperti mengambil semua data, menambah, menghapus, dan mengubah data. Intinya ada cache flow repository. Nah, cache flow repository itu merupakan eh, implementasi dari interface. Nah, untuk untuk uh, cashflow.java ini saya menggunakan release itu sebagai media penyimpan data di memori. Nah, semua logika untuk manipulasi data seperti menambah data ke list atau mencari data berdasarkan ID untuk dihapus ditempatkan di sini. Nah, jika suatu saat kita ingin mengganti release dengan database, kita hanya perlu membuat implementasi baru dari iCache Flow Repository tanpa mengubah layer service atau view-nya. Selanjutnya di sini ada layer service atau logika bisnis. Nah, layer service ini merupakan jantung dari aplikasi ini. Disinilah semua logika bisnis utama dijalankan. Nah, layer ini bertindak sebagai jembatan antara layer view, views, dan repository. Nah, sama seperti sebelumnya juga, di sini saya saya mendefinisikan kontraknya terlebih dahulu, yaitu ada iCache Flow Service.java. Yaitu seperti ini. Selanjutnya ada Cache Flow Service.java yang merupakan implementasi dari uh, interface-nya. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi kunci service show cache flow. Nah, misalnya tidak hanya mengambil data dari repository, tapi juga melakukan kalkulasi total inflow dan outflow sebelum data ditampilkan. Nah, fungsi service add cache flow dan service update cache flow ini bertugas untuk memvalidasi data yang diterima dari view, lalu mengonversinya ke tipe yang benar, lalu meneruskannya ke repository. Nah, di layer ini juga pesan-pesan error yang informatif seperti gagal menghapus data dengan ID sekian itu dibuat. Selanjutnya ada layer layer utils, input utils. Nah, layer utils, input utils ini dia bertanggung jawab atas semua interaksi dengan pengguna. Nah, input util.java ini merupakan kelas bantuan sederhana untuk membaca input dari konsol. Selanjutnya ada layer view. Nah, untuk layer view ini juga bertanggung jawab atas semua interaksi dengan pengguna. Nah, untuk case flow view.java yaitu dari layer view. Di sini case flow view itu merupakan bagian yang menampilkan menu, menerima pilihan pengguna dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk setiap aksi. Nah, perlu juga dicatat bahwa view berkema- akan hanya berkomunikasi dengan service dan tidak pernah tahu menahu tentang repository. Nah, di sini view hanya minta layanan dan service yang akan mengurus detailnya.
Nah, selanjutnya di sini ada app.java. Nah, untuk app.java ini merupakan titik masuk aplikasi. Nah, semua layer yang sudah kita bahas tadi akan dirangkai dan dihubungkan di dalam file app.java. Nah, file ini bertanggung jawab untuk memulai aplikasi. Nah, prosesnya disebut sebagai dependency injection, di mana kita membuat objek dari layer terdalam keluar. Pertama kita membuat repository, kemudian repository tersebut kita suntikan ke dalam service. Nah, terakhir service kita suntikan ke dalam view. Setelah semuanya terhubung, kita tinggal memanggil metode utama di view untuk menjalankan aplikasinya. Nah, nah untuk jalannya kode programnya itu seperti ini. Nah, kita akan memasukkan input dari Delcom. Nah, untuk input dari Delcom dia bekerja seperti ini. Nah, ini pilih menu tambah itu, maka dia akan menambah cash flow dengan, lalu diminta tipenya, yaitu tipenya outflow. Lalu oh, lalu source-nya yaitu case, lalu ada juga labelnya itu ada label juga dan seterusnya. Nah, untuk untuk implementasi dari kode programnya telah berjalan dan telah berhasil. Nah, kesimpulannya di sini enkapsulasi akan melindungi data di casheflow.java-nya. Lalu abstraksi akan menyembunyikan detail implementasi dengan interface. Lalu ada juga polymorphism yang memberikan fleksibel di app.java-nya. Nah, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.